Apa kabar saudara yang di rumah? Saya berharap semua baik-baik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema tak berubah kasih setia Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah tak berubah kasih setia Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Saudara yang punya Alkitab bisa buka bersama dengan saya. Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Kita akan belajar tak berubah kasih setia Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Ratapan 3 ayat 21 dikatakan begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap hari. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, judul khotbah saya tak berubah kasih setia Tuhan. Yang tidak berubah adalah apa? Kasih setia Tuhan. Saudara, saya ingin menjelaskan dari bahasa aslinya kasih setia Tuhan. Itu bahasa Inggrisnya mercies. Itu dari bahasa aslinya yaitu keset. Bahasa Ibraninya keset. Keset ternyata artinya ada beberapa. Saya ambil saja. Yang pertama arti kata keset, kasih setia bahasa Indonesia. Itu ternyata artinya adalah goodness. Goodness artinya kebaikan. Yang kedua kindness. Biasanya kindness didahului dengan loving kindness. Makanya kasih setia. Kemudian faithfulness, kesetiaan. Nah, itu yang tidak berubah daripada Tuhan. Kemudian kata rahmat itu dari bahasa Ibraninya rakam. Rakam itu saudara, ya, artinya secara hurufiah adalah womb. Artinya kandungan, rahim atau perut. Tempat di mana janin bertumbuh. Itu disebut dengan rahkam atau rahim, womb. Kata raham artinya selain rahim atau womb, kandungan, artinya compassion. Compassion itu belas kasihan. Nah, belas kasihan Tuhan itu yang tidak pernah berubah. Ya. Saudara, kata kedua yang saya ingin jelaskan adalah tak berkesudahan. Tak berkesudahan dari bahasa aslinya yaitu tamam. Tamam itu artinya to be finished. Berakhir atau artinya juga consume. Dikonsumsi. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak habis dikonsumsi. Tidak akan pernah habis, tidak akan pernah finish. Kemudian yang sinonim dengan kata tak berkesudahan adalah tak habis-habisnya. Kalau tadi tak berkesudahan itu tamam, tak habis-habisnya adalah bahasa Ibraninya kalah. Kalah itu sinonim dengan tamam. Kalah itu artinya to cease. Sehingga tidak berkesudahan artinya tidak berhenti. Kemudian kalah juga artinya to exhausted. To exhausted artinya tidak akan pernah kehabisan tenaga. Jadi saudara, dua kata ini, kasih setia, rahmat, dan juga kata tak berkesudahan, tak habis-habisnya, itu mempunyai makna yang luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan kadang-kadang, bahkan sering, kata kasih setia atau rahmat Tuhan itu dimaknai salah. Orang memaknai kasih setia Tuhan itu berhubungan dengan hal-hal yang jasmani. Padahal penjelasan bahasa asli tidak ada tambahan apapun. Kasih setia artinya kebaikan. Rahmat artinya compassion. Yang menarik kata rahmat itu kan rahim atau kandungan. Nah, rahim atau kandungan adalah tempat janin dipelihara. Diberi makan, kemudian janin itu bisa bertumbuh. Jadi kalau kita maknai kata kasih setia dengan kebutuhan jasmani yang terpenuhi, rumah tercukupi,
punya mobil, punya harta kekayaan, itu dianggap kasih setia Tuhan, bisa salah saudara. Jadi sebenarnya apa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan? Ada beberapa terjemahan yang saya bisa jelaskan. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, kasih sayangnya tidak pernah habis, kemurahannya melindungi kita dari kemusnahan yang mutlak. Besarlah kesetiaan Tuhan dan kebaikannya selalu baru setiap hari. Jadi kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Terjemahan yang lain yaitu bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, kasih Tuhan kekal abadi. Rahmatnya tak habis, tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Jadi yang tidak pernah habis, yang kekal abadi adalah kasih setia Tuhan atau kebaikan Tuhan. Kata kekal menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya tidak berubah. Jadi sejak manusia sebelum jatuh dalam dosa dan sampai jatuh dan juga jatuh dalam dosa, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Makanya kita tidak boleh memaknai salah untuk istilah kasih setia Tuhan. Menurut pengalaman saya atau pembelajaran saya, kasih setia Tuhan itu kalau kita hubungkan dengan perjanjian baru, memang kitab ratapan tidak pernah dikutip di dalam perjanjian baru. Tetapi maknanya itu punya hubungan dengan perjanjian baru. Jadi kalau saya boleh simpulkan, kasih setia Tuhan itu bukan berhubungan dengan hal-hal jasmani aja. Tetapi kebaikan Tuhan yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan pendewasaan rohani kita. Jadi kasih setia Tuhan adalah pelajaran rohani yang mendewasakan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita menjadi seperti Kristus. Itu kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Itu sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28. Di situ dikatakan begini, Roma 8 ayat 28, saudara yang punya Alkitab buka bersama dengan saya. Dikatakan begini, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kasih setia Tuhan atau kebaikan Tuhan itu adalah di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Itu segambar dan serupa dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah rusak. Untuk itulah Yesus datang dan mengembalikan gambar dan rupa yang rusak itu. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, anak Allah harus gambar dan rupanya seperti Bapanya, yaitu Allah Bapa. Untuk itulah Allah senantiasa bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Lebih jelas dikatakan ayat 29-nya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kasih setia Tuhan adalah menu atau pelajaran di mana kita harus mau dibentuk. Sehingga kita boleh menjadi seperti Kristus. Jadi pembentukan penggarapan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang menerima Yesus, menjadi seperti Kristus, itu adalah kasih setia Tuhan yang abadi. Jadi saudara-saudara sekalian, berkat Tuhan itu sesungguhnya adalah pembentukan karakter kita selama kita di bumi, sehingga kita menjadi seperti Kristus. Setiap peristiwa atau kejadian Allah gunakan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Supaya kita terbentuk. Kondisi saat ini, saudara, itu membentuk karakter kita. Orang sekaya apapun, dengan kondisi seperti ini, dia akan mengalami kesulitan juga. Ya, saya membaca atau melihat di satu tayangan, ada orang yang kena corona, dia kaya sekali.
Tetapi dia tidak tertangani dengan baik sebab rumah sakit penuh. Ya. Walaupun dia punya uang untuk masuk di ruangan yang VVIP, bahkan mungkin dia bisa membangun rumah sakit atau dia beli rumah sakit itu. Tetapi ketika dia sakit, kekayaannya tidak bisa menolong hidupnya lagi. Dan dia meninggal, saudara. Itu bukan hanya satu dua, beberapa orang ya, tidak tertolong. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan soal kebutuhan jasmani. Tetapi bagaimana kita dipersiapkan menjadi orang yang seperti Kristus. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, tidak ada lagi ketakutan. Kenapa orang takut mati, saudara? Karena tidak siap menghadapi kematian. Saat ini, saudara, setiap orang bisa mati kapanpun. Tidak peduli virus corona itu tidak melihat orang itu berpangkat atau tidak. Bahkan bayi pun bisa kena. Jadi saudara, selama kita hidup di bumi ini, kita harus memahami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah Tuhan menginginkan anaknya itu seperti dia, mempunyai karakter seperti dia. Seperti Yesus Kristus, putra tunggalnya. Ketika orang punya karakter seperti Yesus, dia akan siap menghadap Tuhan kapanpun. Jadi kasih setia Tuhan jangan dimaknai atau jangan diberi pemahaman yang salah. Kalau kita salah memahami kasih setia Tuhan, kita akan menjalani kehidupan yang salah. Saudara-saudara sekalian, biar pada kesempatan ini kita boleh merenungkan firman Tuhan di tengah situasi yang tidak nyaman ini. Kita boleh belajar bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan menginginkan kita dibentuk. Justru keadaan seperti ini, situasi seperti ini, itu membentuk karakter kita. Untuk kita apa? Berserah. Untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan harta kekayaan kita, bahkan kedudukan kita sekalipun. Meskipun kita punya kedudukan yang tinggi, ketika virus itu masuk ke tubuh kita, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Karena tidak ada obatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah situasi ini juga bisa membentuk kita. Bagaimana kita punya belas kasihan terhadap sesama. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Dan juga situasi seperti ini mengajarkan kita untuk apa? Hidup bersih. Orang yang biasanya tidak hidup bersih, tidak cuci tangan, mau makan atau mau mengerjakan sesuatu, ketika situasi seperti ini dipaksa untuk memiliki kehidupan yang bersih. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi saya berharap saudara kita boleh mengerti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah adalah bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus. Karena Tuhan menghendaki kita memiliki gambar dan rupa Dia. Biar firman Tuhan boleh kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan menginginkan kami untuk kami memiliki karakter seperti Kristus. Untuk itulah Tuhan, Engkau memberikan kami menu-menu pelajaran-pelajaran supaya kami bisa belajar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hanya orang yang memiliki karakter seperti Kristuslah yang hidupnya berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.